Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-46, dengan judul Jantung Pegunungan. Langsung ke dalam alurnya. Pohon willow sudah lama dipatahkan, dan yang tersisa hanyalah batang hitam hangus dengan diameter kira-kira belasan meter. Itu hanya memiliki satu cabang willow yang berkilau dan penuh dengan kelembaban saat itu bergoyang bebas tertiup angin. Selama lebih dari 10 tahun, ia tidak pernah mengatakan apapun. Mengapa memutuskan untuk berbicara hari ini? Pria kecil itu mengedipkan matanya yang besar, dia sangat penasaran. Kami memberi hormat kepada Dewa Willow. Penduduk desa semuanya ketakutan, dan hati mereka sangat hormat. Tindakan pohon willow sangat melebihi imajinasi mereka. Semua orang bersujud di depannya saat mereka berdoa untuk perlindungan desa batu yang berkelanjutan. Beberapa tua-tua gemetar saat mereka memimpin doa. Dengan hati yang taat, mereka berbicara dengan tulus untuk menyampaikan rasa hormat mereka. Kekuatan misterius muncul, dan itu sangat aneh. Itu mirip dengan kekuatan yang diterima penduduk asli pertama ketika mereka berkorban kepada dewa mereka seperti yang tercatat dalam teks tulang kuno. Kekuatan berdesir dan mulai menyebar keluar. Kuali kuno yang mereka warisi dari nenek moyang mereka mulai bergema. Matahari, bulan, gunung, sungai, serta penduduk asli pertama di Kuali mulai tampak lebih berbeda. Kekuatan kuno dan misterius sederhana beredar saat memenuhi udara. Namun, pohon willow tetap diam seperti selama 10 tahun terakhir. Seolah-olah dia tidak pernah berbicara sama sekali. Dengarkan dan patuhi peringatan dari Dewa Willow. Mulailah menabung makanan. Seorang tetua desa dengan tenang memberikan instruksi. Desa itu tiba-tiba menjadi sibuk dan ramai. Lebih dari 100 mayat tunggangan terbaring di tengah jalan seperti gunung. Ada cukup makanan untuk bertahan cukup lama bagi penduduk desa. Untuk mencegahnya membusuk, mereka harus mencari cara untuk mengawetkannya. Hari ini, bau daging tercium di seluruh desa. Semua rumah tangga dengan gugup membuat dendeng atau mengasapi daging. Bahkan anak-anak membantu. Pohon willow berbicara, ini tidak pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir. Penduduk desa tidak berani memperlakukan kata-katanya sebagai ancaman kosong. Hati mereka sama sekali tidak tenang karena mereka dengan sungguh-sungguh bersiap untuk bencana yang akan segera terjadi. Gunung Ungu, klan petir, kolam terapung besar, dan suku serigala emas semuanya mengumpulkan kekuatan besar. Namun pada akhirnya, mereka semua melarikan diri untuk hidup mereka. Mereka berada dalam situasi yang sangat sulit, dan kota pegunungan Little Lonely berada dalam keadaan kacau. Semua manusia dan makhluk dalam 4 klan besar merasa sedih. Mereka semua menjadi burung yang ditakuti oleh dentingan busur. Ketakutan masih ada di dalam hati mereka, karena mereka benar-benar kehilangan muka kali ini. Mereka sedang beristirahat dan mengatur ulang di kota gunung yang sepi kecil, tidak satupun dari mereka yang seberani sebelumnya. Tidak ada yang berani mengangkat topik menyerang desa batu lagi, dan banyak dari mereka tidak lagi berani mengucapkan nama itu. Memalukan. 4 klan besar yang menguasai begitu banyak tanah dan memiliki begitu banyak prestise di tanah ini bahkan tidak mampu untuk menjatuhkan desa kecil. Beberapa tetua klan marah luar biasa. Setelah melampiaskan amarah mereka sebentar, banyak orang menggigil. Pohon willow terlalu kuat, dan tidak mungkin mereka mengalahkannya. Kali ini kerugian mereka terlalu besar. Mereka memukul dada mereka dan menghentakkan kaki mereka dengan menyesal. Jenis peristiwa besar ini tentu saja akan menimbulkan keributan besar dan menarik banyak kemalangan. Keempat klan memutuskan untuk pergi secepat mungkin. Bagi mereka, ini adalah tanah iblis yang berlumuran darah. Sebuah desa sebenarnya bisa menyebabkan 3 tuan dari klan besar mati. Kekalahan ini tidak terbayangkan. Pada saat ini,
jantung pegunungan juga mulai bergejolak. Untaian kabut naik ke udara, dan pemandangan gunung mulai berubah seolah-olah berada dalam keadaan kacau. Tiba-tiba, teriakan binatang itu berhenti, dan keheningan yang mematikan membayangi. Sebuah siluet besar muncul, melingkari kabut tebal. Tubuhnya tidak terlihat, tetapi aura menakutkannya menggetarkan langit dan bumi. Jurang dan pegunungan berguncang, dan semua burung dan binatang bergetar di lantai saat mereka memberi hormat. Itu menahan langit sambil berdiri di bumi, tingginya tak terukur. Sosoknya memasuki awan dan hanya matanya yang besar yang bisa dilihat. Mereka bersinar dengan warna hijau yang mengerikan, seolah-olah itu adalah dua danau yang mengapung di langit. Diameternya beberapa li dan aura pembunuhnya mengejutkan langit. Sulit membayangkan makhluk macam apa ini. Besarnya tubuhnya tidak diketahui. Jika berita ini menyebar ke dunia luar, seluruh dunia akan gemetar. Objek ilahi ini milikku. Itu berteriak dengan suara yang dalam yang menindas seperti petir. Itu sangat mengguncang gunung sehingga mereka praktis runtuh. Burung-burung dan binatang buas di pegunungan yang jauh semuanya sedikit gemetar. Dong, apa yang dia dapatkan sebagai tanggapan adalah batang besi besar, dan itu sangat tebal sehingga tampak seperti pilar yang menopang langit. Itu menyapu, membawa serta angin ungu bersiul. Bebatuan gunung beterbangan, dan kabut melonjak. Serangan ini sepertinya bisa menghancurkan dunia dan menembus langit. Auh! Raungan iblis menelan 9 langit. Siluet besar itu merentangkan cakar besarnya yang menghancurkan bumi. Itu cukup kuat untuk menghancurkan punggung gunung, dan cahaya dingin berkedip di sekitar cakar yang sangat tajam ini. Sial! Cakar besar itu bertabrakan dengan batang besi di atas awan, dan sepertinya langit itu sendiri sedang terkoyak. Awan menyebar, dan segala macam cahaya multiwarna meledak. Teknik yang sangat berharga ini meledak, menenggelamkan langit dan bumi. Siu, siu, di langit, tulang-tulang aneh satu demi satu jatuh. Beberapa memiliki warna merah tua seperti berlian darah, yang lain hitam pekat seperti tinta, dan bahkan ada banyak yang tidak bernoda dan berkilau. Mereka semua adalah tulang berharga misterius yang mekar dengan cahaya yang berharga. Jika ahli di luar pegunungan melihat ini, mata mereka semua akan menjadi merah. Ini semua tulang dari tubuh Archaic Descendants. Ada lebih dari 10 buah, betapa mengejutkannya harta karun ini. Tulang-tulang berharga yang memiliki simbol primitif yang dipadatkan pada mereka terbang ke bawah, berserakan di mana-mana di dalam pegunungan tak terbatas ini dan menempelkan diri ke bagian dalam lembah. Angin astral dari langit atas sekali lagi dengan kuat menghantam, namun itu masih belum cukup untuk meruntuhkan gunung besar itu. Tubuh besar itu melampaui awan, dan itu menjulang di antara langit dan bumi. Dengan dua mata hijau mengerikan sebesar danau, ia membuka mulutnya yang sedingin es dan berkata, terlalu berhati lembut. Hong! Itu memuntahkan sinar cahaya yang menakutkan yang langsung menelan langit dan bumi. Jika tulang berharga dari sebelumnya menekan pegunungan tak terbatas, orang pasti akan berada dalam bahaya besar. Itu mengguncang awan di langit lepas dan terbelah dengan cahaya ilahi yang gemilang. Ini adalah teknik berharga terkuatnya. Dong! Sekali lagi, satu-satunya tanggapan yang diterimanya adalah batang besi. Itu membelah teknik berharga yang terang terbuka, dan gelombang suara besar meledak di udara. Selain itu, simbol primitif yang sangat kuat muncul dan dengan suara kongkiang, tongkat itu memancarkan cahaya padat yang tak terukur. Dengan tambahan cahaya ini, kekuatan ilahi tongkat ini meningkat pesat. Ini adalah pertempuran yang sengit. Dua keberadaan yang tak terbayangkan sedang meletakkan simbol primitif mereka di dalam lembah gunung saat mereka bertarung dalam pertarungan hidup atau mati. Kamu dan burung pipit merah tua itu sama-sama menderita karena pertarungan sebelumnya, jadi mundur adalah satu-satunya pilihanmu. Mata hijaunya hanya menahan cahaya dingin yang mengerikan,
memperlihatkan niat membunuhnya yang tak ada habisnya. Pertempuran besar berlanjut. Hong! Tiba-tiba, dari sisi lain jantung pegunungan, cahaya yang menyala-nyala melesat ke langit. Seekor burung merah kecil muncul saat bertarung dengan makhluk menakutkan lainnya dalam pertempuran yang mengguncang dunia. Aku tidak pernah menyangka kamu masih hidup di dunia ini. How? Secara keseluruhan, ada 4 makhluk tertinggi yang kekuatan mengerikannya melebihi semua imajinasi saat mereka bertarung. Bahkan Demonic Ape, Flaming Devil Bull dan keturunan archaik kuat lainnya gemetar saat mereka bersembunyi di kejauhan tanpa jejak gerakan. Di kota gunung kecil yang sepi, para ahli terkejut bahkan ketika mereka mendengar suara-suara di kedalaman pegunungan. Mereka menatap ke arah itu, dan melihat kabut kacau berputar-putar dan lebih dari 10 keping tulang binatang menekan pegunungan, tetapi tidak ada yang bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi? Mungkinkah harta karun gunung itu benar-benar muncul, dan bahwa mereka saat ini sedang bertarung dalam pertempuran menentukan terakhir untuk itu? Petik 2. Saat mereka berbicara, cahaya ilahi menerobos langit di dalam gunung tanpa batas, dan kabut yang kacau melonjak dengan keras. Meskipun lebih dari 10 tulang berharga menekan lembah, pegunungan masih bergetar hebat. Sebuah teknik berharga yang tak tertandingi sedang diaktifkan, dan langit dan bumi bergetar ketakutan. Semua orang ketakutan dan kewalahan. Pada saat ini, jiwa mereka mulai berdenyut saat banyak dari mereka berlutut di lantai. Tubuh semua orang gemetar dan menggigil. Itu adalah tekanan paling kuat yang pernah mereka hadapi, dan itu membuat mereka tanpa sadar bersujud dan menyembah. Seberapa menakutkan makhluk-makhluk ini. Semua orang kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Beberapa orang teringat kembali ketika mereka masih memiliki pikiran untuk mencari harta gunung, itu benar-benar pikiran milik mereka yang lelah hidup. Untung mereka mundur, lari. Inilah yang dipikirkan semua orang di dalam hati mereka. Di negeri yang sunyi ini, diam bahkan sesaat bisa meningkatkan bahaya hingga 10 kali lipat. Jika mereka mengacau bahkan sedikit, mereka akan lenyap. Tunggangan dan orang-orang klan petir, kolam terapung besar, dan suku serigala emas semakin gemetar. Sebatang pohon willow sudah membuat mereka merasa sangat takut, namun dengan keberadaan ini di jantung gunung, mereka merasa bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bisa ditinggali orang. Pilihan tindakan terbaik mereka adalah berbalik dan melarikan diri secepat mungkin. Penduduk desa Little Lonely Mountain Town ketakutan. Bahkan klan besar dan ahli terbaik mereka melarikan diri untuk hidup mereka menuju tanah terbuka, dan tidak ada dari mereka yang ingin berada di dekat tempat ini lebih lama. Hong! Tiba-tiba, di tengah pegunungan tak terbatas, suara yang mengguncang dunia dihasilkan. Puing menembus langit saat mereka meledak di udara. Kabut kacau mulai menyebar, menutupi seluruh pegunungan. Cahaya abadi melesat ke langit, dan uap keberuntungan melonjak saat mereka tiba di depan langit terbuka. Itu seperti kelahiran harta paling berharga sejak penciptaan dunia. Itu mengapung dan tenggelam di sana dan mengguncang seluruh wilayah terpencil. Harta karun gunung telah memasuki dunia. Saat ini, tidak ada yang perlu mengatakan apapun. Semua orang tahu bahwa itu adalah benda suci yang memancarkan cahaya itu. Dengan suara gemuruh, sisi jauh pegunungan mulai mendidih, dan pertempuran meningkat dengan ganas. Keempat makhluk yang sangat kuat itu berjuang hidup dan mati demi harta gunung yang baru saja muncul. Episode ke-47, dengan judul Bencana Masuk. Langsung ke dalam alurnya. How! Raungan tiba-tiba mengejutkan negeri itu. Raungan keras bisa terdengar bahkan dari daerah terluar dari pegunungan tak terbatas. Para ahli yang melarikan diri segera mulai merasa lemah, dan banyak dari mereka jatuh ke tanah. Tunggangan mereka berhenti mendengarkan perintah sejak lama, dan tubuh mereka lemah saat mereka berbaring di tanah.
Mereka menggigil tanpa henti, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala saat mereka bersujud menuju tanah terpencil. Di ujung terjauh pegunungan, aura mengerikan mengejutkan dunia saat 4 makhluk besar terlibat dalam pertempuran sengit. Sama seperti kelahiran dunia baru, api terkadang menembus langit, kabut hitam terkadang menutupi matahari, dan terkadang batang besi akan terbang melintasi langit yang luas. Ini adalah pertempuran yang mengguncang dunia. Jika bukan karena 10 atau lebih tulang berharga di dalam lembah yang menekan pegunungan yang luas ini, akan sulit untuk membayangkan keadaan tanah ini saat ini. Dalam kabut yang kacau ini, teriakan burung menembus 9 langit. Burung pipit merah kecil yang berapi-api itu bertarung dengan marah melawan lawannya dalam jarak dekat. Itu mengendalikan api merah yang menembus langit untuk memasak setengah dari langit dalam panas yang tak tertahankan. How! Raungan besar mengguncang langit dan bumi. Lawannya menelan gunung dan sungai, dan itu memiliki aura agung yang menutupi dunia. Cahaya multiwarna meledak ke langit untuk menekan nyala api di langit. Jika ada orang di sini, mereka akan tercengang. Lawan burung pipit merah kecil itu adalah burung besar yang suaranya persis seperti binatang. Itu mengguncang pegunungan dan sungai, dan jika bukan karena tulang-tulang berharga yang menekan pegunungan, semuanya akan hancur. Honglong. Sayap besarnya menutupi langit, dan seperti awan hitam, menutupi langit. Itu tiba-tiba meredupkan api merah dalam jumlah besar, dan sepasang cakar besar menyelidiki ke bawah dalam upaya untuk meraih burung pipit merah kecil. Burung ganas itu terlalu besar, dan memenuhi seluruh langit. Sepasang sayap berbulu terbentang di langit menutupi ratusan ribu gunung. Kekuatannya luar biasa, dan itu membuat jiwa manusia menggigil ketakutan. Jiu. Dengan kicauan melengking, burung pipit merah yang berapi-api itu terbang. Meskipun ukurannya tidak besar, kekuatannya tidak ada bandingannya. Setelah itu bertabrakan dengan cakar besar, percikan terbang ke segala arah. Keduanya bertukar pukulan dengan sekuat tenaga. Burung besar itu menyelimuti langit dan menutupi bumi. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam, sehingga sulit untuk melihat tubuhnya. Dari kejauhan, hanya mata merahnya yang besar dan berdarah yang terlihat seperti 2 bulan berdarah yang terlihat di langit. Hong! Burung ganas besar itu terlalu besar. Saat kedua sayapnya mengepak, sepertinya langit tidak bisa lagi menahannya. Kekuatan serangannya tak tertandingi, dan itu mengguncang langit dengan setiap gerakan. Burung merah kecil itu berjuang dari luka-lukanya. Itu telah bertarung siang dan malam melawan makhluk batang besi itu, dan kedua belah pihak menderita sebagai akibat dari pertarungan itu. Siu, siu, sinar merah multi-warna menerobos langit. Simbol-simbol padat terjalin saat mereka berkedip-kedip di seluruh tubuh burung pipit merah kecil itu. Itu membuka paruhnya yang berkilau seperti berlian merah dan mengeluarkan seberkas cahaya yang menyala-nyala. Ini adalah teknik berharga yang tak tertandingi. Cahaya ilahi berubah menjadi pedang abadi merah tua tajam yang mengeluarkan cahaya api surgawi saat memotong ke arah burung besar itu. How! Burung ganas hitam besar yang tertutup kabut itu mengeluarkan raungan liar. Ia merasakan bahaya besar mendekat, dan karena itu melepaskan sayapnya sebelum memasuki langit biru. Di saat yang sama, kabut hitam mulai mendidih. Setelah memasuki langit biru tanpa batas, semua bulu besinya terbuka lebar. Simbol berkedip dan menutupi seluruh langit dan bumi. Itu menghujani cahaya hitam tak berujung ke tanah. Kiang, kiang. Sinar cahaya ilahi meledak dari langit. Pedang dewa hitam dan merah tua bertabrakan satu sama lain seperti komet, dan suara dentingan bergema keluar, mengguncang tanah terpencil. Wuhu! Di sisi lain, angin kencang bertiup di udara dan menembus 9 langit.
Batang besi besar yang dipegang oleh tangan berbulu besar itu menyapu langit dan bumi saat pertarungan sengitnya dengan makhluk gigih itu mencapai klimaksnya. Setiap kali keduanya bertabrakan, langit akan terkoyak, dan aura kacau mereka akan menyebar. Cahaya multiwarna dilepaskan ke empat arah, dan uap tajam menembus udara. Artefak yang muncul terombang-ambing di udara, namun, empat makhluk besar tidak langsung mengendalikannya dan malah fokus untuk menjaga lawan mereka. Dengan empat makhluk ini di sini, tidak ada makhluk hidup lain yang berani mendekat. Bahkan keturunan archaik seperti kera iblis dan banteng iblis api hanya bisa menggigil kedinginan. Mereka bersembunyi jauh dan takut mendekat. Intensitas pertempuran besar secara bertahap meningkat. Empat eksistensi kuat yang tak terbayangkan mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh saat mereka bertarung. Suasana yang menakutkan menyerbu ke tanah terpencil, membuat takut penonton hingga jiwa mereka bergetar. Weng! Langit dan bumi berguncang secara dramatis. Cakar besar yang mengerikan yang menutupi langit menghantam burung pipit merah kecil itu. Cahaya ilahi melonjak seperti gelombang yang mengamuk menghantam pantai. Ini adalah serangan mendadak. Makhluk yang menjulang tinggi dengan mata hijau hantu itu tiba-tiba melepaskan serangan, mengabaikan lawan batang besinya, dan membidik burung pipit merah kecil itu. Burung pipit merah yang berapi-api itu marah. Kedua sayapnya terbentang dengan hebat dan badai merah yang mampu menghancurkan langit dan bumi melonjak. Api yang mengerikan memenuhi bagian dalamnya saat menyapu cakar besar itu. Pada saat yang sama, burung besar di sisi lain langsung menukik ke bawah dalam jalur silang menyilang menuju batang besi. Makhluk di tengah kabut yang kacau itu memotong langit secara horizontal. Itu tampak lebih megah dari awan hitam dan memancarkan kabut hitam yang mencapai langit. Sepasang mata seperti bulan darah menembakkan dua tombak berdarah setebal pegunungan tertinggi dan terbang ke depan. Honglong. Langit dan bumi berguncang dan bergoyang dengan keras. Keempat makhluk hidup yang hebat menukar lawan dalam sekejap mata. Mereka menggunakan semua yang mereka miliki untuk membunuh satu sama lain dalam pertempuran hidup dan mati ini. Pegunungan itu tak berujung dan megah. Ada puluhan ribu puncak tinggi yang terletak berdampingan. Satu tambalan demi tambalan simbol berkembang berkedip. Beberapa simbol berwarna merah tua seperti darah, beberapa berwarna hitam pekat seperti tinta, dan beberapa berwarna putih bersih seperti kristal. Namun, mereka semua berkembang di antara langit dan bumi, dan simbol-simbol ini mewakili tulang berharga keturunan archaik yang menekan seluruh pegunungan. Jika tidak, selama pertempuran sengit ini, bahkan jika mereka tidak menjatuhkan seluruh langit, bencana yang sulit akan segera terjadi. Di ujung terjauh dari perbatasan pegunungan, para ahli menahan rasa takut yang menghancurkan jiwa ini. Mereka terhuyung-huyung saat melarikan diri untuk hidup mereka. Daerah ini terlalu menakutkan, dan sulit untuk membayangkan makhluk seperti apa mereka. Bahkan cahaya yang mereka pancarkan membuat lutut mereka lemah, dan hati mereka selalu berada dalam ketakutan. Pada saat ini, mereka berharap bisa melarikan diri ke negara lain dan menghindari bencana ini. Di Desa Batu, pohon willow yang menjulang tinggi berdiri di sana dengan satu cabangnya yang bergoyang. Meskipun para penduduk desa berdebar-debar, mereka tidak seperti para ahli dari dunia luar yang jiwanya gemetar. Terbukti, mereka menerima perlindungan. Pertempuran besar terjadi di tengah pegunungan. Kami benar-benar tidak memiliki cara untuk mengetahui jenis makhluk ilahi apa yang menyebabkan pertempuran sengit itu. Petik 2. Saya selalu merasa ada kekuatan misterius yang mengunci lembah gunung di tempatnya. Jika tidak, segala sesuatu dalam kisaran 50.000 li mungkin telah mengalami bencana sejak lama. Si Fei Jiao dan Si Linghu bergumam. Keduanya menjadi cemas dan ketakutan memikirkan berapa lama pertempuran yang menakutkan ini akan berlanjut. Tiba-tiba, teriakan burung yang keras bergema di langit,
dan seekor burung ganas besar yang tertutup sisik hijau lebat muncul, dan sayap peraknya yang dipoles diwarnai dengan warna yang berbeda. Ya, itu bibi elang sisik hijau, penampilannya berubah. Sayap hijaunya menjadi sayap perak. Si kecil menatap ke langit dengan heran. Jiu Jiu, Dapeng, Xiaoqing, Ziyun semua sangat bersemangat. Mereka mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju pintu masuk desa menuju teriakan di langit. The Green Scarlet Eagle berubah. Cahaya perak berkedip-kedip di sepanjang sepasang sayap metalik saat aura suci mengalir di sepanjang itu. Itu memakan daging dari Suani dan mengalami transformasi ini. Seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa auranya menjadi lebih menakutkan, dan kekuatannya jauh melebihi sebelumnya ke seluruh level. Angin kencang bertiup melewati dan elang skala hijau turun. Ia menarik sepasang sayap besarnya dan ketiga tukik itu segera menerkam ke arahnya sebelum terus-menerus menggosokkan kepala mereka ke tubuhnya. Saat ini, burung ganas ini sangat gelisah. Ia melarikan diri dari pegunungan karena pertempuran di jantung pegunungan terlalu menakutkan. Meskipun itu menyegel dirinya sendiri, jiwanya masih gemetar. Bibi Green jangan keluar lagi. Tinggallah di desa ini sebentar. Orang kecil itu berjalan maju. Semua penduduk desa juga datang. Mereka cukup familiar dengan keturunan Archaik Devil Bird ini sekarang, dan karena mereka semua mengalami cobaan hidup dan mati bersama, mereka tidak ingin meninggalkannya lagi. The Green Scarlet Eagle mengangguk, karena niat aslinya adalah untuk menghindari bencana. Pertempuran putus asa berlanjut. Di jantung pegunungan, jika itu bukan tsunami seperti tangisan binatang yang menelan 9 langit dan menggetarkan segalanya antara langit dan bumi, maka itu adalah teriakan burung yang menakjubkan yang terdengar seperti suara dewa yang menghancurkan jiwa. Pertempuran ini secara tak terduga berlangsung selama beberapa hari tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Semua klan akhirnya melarikan diri kembali dari mana mereka datang, tapi jantung mereka masih berdetak tanpa henti. Meskipun jarak lebih dari 10.000 li memisahkan mereka, suasana hati yang gelap membayangi mereka karena mereka semua merasa seolah-olah peristiwa yang tidak menyenangkan akan segera terjadi. 3 dari kepala klan mereka telah binasa, dan mereka semua dikalahkan oleh satu desa. Berita ini tentu saja mengejutkan semua klan besar. Selain itu, harta gunung akhirnya muncul dan itu sangat kuat. Keberadaan tertinggi memperebutkannya, dan pertempuran mereka bahkan lebih menggetarkan jiwa. Tanah ini akan menjadi gila. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi, gumam beberapa tetua suku. Mudah-mudahan kebingungan akan segera berhenti. Banyak orang sedang berdoa. Di ujung pegunungan tak terbatas, benda suci putih bersih sedang dihancurkan di antara 4 makhluk hidup tertinggi ini. Pertarungan sengit mereka tidak pernah berhenti karena mereka terkadang mengulurkan tangan untuk mencoba dan meraih benda ilahi. Hong! Kabut kacau melonjak, dan benda suci putih bersih itu terlempar ke lokasi yang jauh. Itu tiba-tiba menembus lembah gunung lebat yang ditutupi dengan simbol, dan 10 atau lebih tulang berharga itu tidak dapat mengunci tempat ini lagi. Hong! Kaki seekor binatang besar menginjak keluar. Itu berdiri di tempat dengan kabut melingkar di sekelilingnya, dan mata hantu menyapu ke 4 arah saat berkata, objek ilahi ini adalah yang paling penting, semakin sedikit jumlah orang yang mengetahuinya, semakin baik. Kalau begitu bunuh mereka semua, mulai dari semua manusia. Seka semua manusia dan makhluk yang berbibir lepas ini sampai bersih, balas burung ganas itu. Itu juga bergegas keluar sambil ditutupi aura yang kacau. Sayapnya yang ada di mana-mana mengepak dan menutupi seluruh pegunungan di bawah. Ukurannya tak tertandingi, dan dengan sepasang mata seperti bulan darah, kekuatan ganasnya bahkan mencengangkan langit. Dong! Batang besi sebesar punggung gunung tertusuk keluar. Itu dipegang dengan anggun dengan tangan berbulu besar.
Makhluk ini juga diselimuti kabut. Setiap ayunan batang besinya mengandung kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Seekor burung pipit merah kecil mengikuti, dan cahaya yang menyala-nyala menutupi seluruh langit. 4 makhluk dengan kekuatan ilahi yang tak terbayangkan bertarung dan meraung saat mereka mengguncang seluruh area. Tulang-tulang kuno yang berharga sedang berjuang untuk membatasi daerah tersebut. Setiap jiwa mendengarkan perintah saya, ratakan seluruh area. Di tengah kabut, sepasang mata hijau mengerikan meningkatkan intensitas sedingin es saat makhluk menakutkan menjulang tinggi itu memerintahkan. Pergilah. Sapu semua yang ada di jalanmu. Burung ganas itu tidak lagi mengeluarkan teriakan mengerikan, dan mulai menggunakan ucapan manusia. Suaranya bergemuruh saat diperintahkan, dan mata bulan darah itu sangat dingin dan menakutkan. Udara yang kacau memenuhi area saat benda suci berwarna putih bersih itu naik turun. Itu hampir jatuh ke tangan makhluk dengan batang besi itu, dan 3 makhluk menakutkan lainnya semuanya berteriak saat mereka menyerang dan mengejarnya. Episode ke-48, dengan judul Kekacauan di Bumi. Langsung ke dalam alurnya. Di dalam tanah yang luas dan terpencil ini, kekacauan total meletus di antara pegunungan tinggi dan tumbuhan. Binatang-binatang purba meraung, dan burung-burung ganas menghantam langit. Seluruh area ini benar-benar kacau. Melenguh. Seekor banteng meraung, dan suaranya menggema hingga jarak 100 li. Api menyerbu ke langit, dan banteng darah merah-merah dengan ketinggian lebih dari 10 meter dan panjang kira-kira 30 meter membelah gunung yang sangat besar. Terbungkus dalam cahaya yang menyala-nyala, itu menciptakan jejak magma saat itu dibebankan keluar. Ini adalah Flaming Devil Bull yang sama yang bertarung dengan Suani emas dan tanduk merah-merahnya robek sebagai hasilnya. Itu telah hidup begitu lama di dalam tanah terpencil ini bahkan para tetua desa batu mendengar cerita tentangnya saat tumbuh dewasa. 4 kukunya dilalap api, dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya yang menyala-nyala. Dengan bulu merah halusnya yang berkedip-kedip dalam cahaya merah, ia dengan cepat berlari ke kejauhan. Di belakangnya adalah hewan buas yang padat dan tak ada habisnya. Mereka mengikutinya di luar pegunungan tak terbatas, dan membunuh segala sesuatu di luar sambil menghindari magma dan api. Ah tidak, sebuah desa dengan populasi beberapa ratus benar-benar kecewa. Dengan begitu banyak binatang buas yang menyerang dengan Flaming Devil Bull di depan yang jauh lebih unggul dari roh penjaga mereka sendiri, apa yang mungkin bisa mereka lakukan? Roh penjaga desa ini menemukan sesuatu yang salah dan segera memutuskan untuk menyerah pada desa. Ia tidak berani melawan, dan segera melarikan diri. Pada akhirnya, itu bahkan berasimilasi dengan banjir binatang, dan menjadi salah satu anggotanya. Ini benar-benar bencana. Flaming Devil Bull menyerbu melewatinya, dan apalagi roh penjaga mereka, bahkan roh penjaga dari suku yang lebih besar tidak bisa menandingi itu. Tidak ada cara bagi mereka untuk melawan kekuatannya. Rumah-rumah batu, altar, dan hal-hal lain mereka terlempar ke udara oleh tanduk merahnya yang besar saat itu dengan kejam merobohkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Asap dan debu memenuhi udara saat menuju ke daerah yang lebih terpencil. Di belakangnya, sejauh mata memandang, hewan buas memiliki taring dan menajamkan cakar saat menerkam. Desa ini bertahan sampai nafas terakhir, namun karena skala bencana banjir ini, jumlah mereka tidak signifikan. Suara pupu terdengar tanpa henti. Cakar tajam besar dan taring seputih salju itu mengambil kehidupan demi kehidupan. Ini adalah bencana yang mutlak. Sebuah desa dimusnahkan oleh bencana banjir dalam sekejap mata, dan tidak ada satupun yang selamat yang tersisa. Skenario yang sama juga terjadi di banyak wilayah lain. Dalam waktu singkat, 7 hingga 8 desa di wilayah luar pegunungan tak terbatas langsung diratakan, dan hanya genangan darah besar yang tersisa. Di ujung pegunungan,
Dua makhluk menakutkan itu memberi perintah dan tidak ada binatang atau burung yang berani untuk tidak patuh. Mereka menyerbu keluar dari tanah terpencil dan menumpahkan darah ke seluruh area. Pada kenyataannya, sebagian dari burung ganas dan binatang buas ini telah terhalang. Burung pipit merah tua dan makhluk bersenjatakan batang besi memaksa mereka untuk berhenti, jika tidak, akan ada lebih banyak korban. Dalam Little Lonely Mountain Town, seekor singa dengan bulu mengilap dan seluruh tubuh yang disiram cahaya keemasan beraneka warna bergegas masuk. Ia tiba-tiba berdiri dengan kaki belakangnya dan tingginya lebih dari 20 meter. Di antara alisnya ada tanduk besar yang bersinar dengan sinar listrik. Dengan sepasang mata merah darah, dia berlari ke kota. Astaga, singa emas tua itu benar-benar datang. Penduduk kota mulai ketakutan. Ini adalah binatang purba, dan banyak orang tua mendengar legenda tentang itu di negeri terpencil ini, tapi mereka tidak pernah mengira kalau itu benar-benar akan datang ke sini. Cepat lari. Tidak ada yang bisa bertahan melawan keturunan yang sangat menakutkan ini. Dengan satu lambaian telapak tangannya setelah memasuki kota, lebih dari 7 hingga 8 orang hancur membusuk menjadi potongan-potongan daging yang rusak parah. Sebuah cakar mengikuti dan beberapa rumah batu runtuh dan lebih dari 10 orang dihancurkan sampai mati oleh batu besar. Kekacauan terjadi di Little Lonely Mountain Town saat orang-orang melarikan diri ke segala arah. Namun, mereka segera menemukan bahwa kota kecil itu dikelilingi ke segala arah oleh binatang buas. Mereka tidak punya tempat lagi untuk lari setelah kota mereka tenggelam dalam banjir besar. Mengapa surga harus menghukum kita seperti itu? Teriak para tetua menuju langit dengan marah. Ayah, selamatkan aku. Anak-anak menangis. Kota Gunung Little Lonely tenggelam dalam keadaan panik. Hari kiamat mendekat, dan banyak orang ingin melarikan diri demi hidup mereka. Namun, mereka segera menemukan bahwa tidak ada tempat untuk dituju, dan karena itu mereka dengan marah melepaskan semua harapan. Singa berbulu emas tua, bertarung sampai mati denganku. Pria paruh baya terkuat di kota yang memegang pedang berukuran setengah tubuh orang yang diserbu ke arah binatang yang bersinar itu. Sayangnya, dia jauh dari lawan keturunan ini. Hanya dengan satu cakar, itu memotong dia dan pedangnya menjadi dua, dan darahnya menyembur tinggi ke udara. Dong! Di tengah kota, gunung batu pendek itu berguncang dengan kuat. Sebuah batu besar berkilau keluar dari dalam. Tercakup dalam simbol yang padat, dengan cepat bertabrakan dengan semua yang ada di jalurnya. Sial! Singa berbulu emas mengayunkan cakar besarnya dan menghancurkan tanah. Tiba-tiba, bunga api terbang ke segala arah dan batu-batu besar berjatuhan. Banjir binatang menenggelamkan Little Lonely Mountain Town dan sekelompok binatang merobek batu besar yang ditutupi simbol. Dengan bunyi kongkiang, pecahan batu beterbangan. Batu besar bersinar dengan cahaya, dan kekuatan tak terbatas tersentak keluar. Itu terus-menerus dihancurkan, dan dengan suara pupu, itu langsung mengubah kelompok binatang menjadi pasta daging dan darah segar. Singa berbulu emas mengeluarkan raungan besar yang mengguncang seluruh kota. Tanduk di atas kepalanya mengeluarkan cahaya terang. Sambaran petir menyambar ke arah batu besar itu. Dengan suara kaca, beberapa garis retakan muncul di tubuhnya. Menjadi biadab ini dan membantai seluruh negeri, apakah kamu tidak takut akan hukuman? Aku adalah keturunan Dewa Gunung. Batu besar bersinar, dan kekuatan ilahi menyebar. Katakan hal-hal ini pada keberadaan di dalam gunung. Singa berbulu emas juga melepaskan kekuatan keilahiannya. Itu membuka mulutnya yang besar dan berdarah dan menyemburkan listrik yang lebih menyilaukan sebelum melemparkan dirinya ke arah batu besar. Kaca. Meskipun roh penjaga kota gunung kesepian kecil menolak dengan intens saat simbol-simbolnya terjalin, itu masih dihancurkan berkeping-keping oleh singa berbulu emas itu.
Darah berkilauan memercik keluar saat binatang buas itu menelannya utuh. Sesaat kemudian, kota gunung kecil yang sepi jatuh ke dalam reruntuhan, dan daerah itu dipenuhi dengan noda darah dan puing-puing yang pecah. Semua orang mati dan dimakan oleh binatang buas itu bahkan tanpa sisa tulang. Ada binatang buas sejauh mata memandang, hari kiamat melanda daerah terluar dari tanah terpencil. Di bawah bimbingan beberapa keturunan yang kuat, banjir binatang membantai di mana-mana saat mereka bergegas menuju ujung bumi. Di desa Batu, pohon willow tidak bersuara. Cabang lembut itu menyelimuti seluruh desa dalam lingkaran cahaya lembut. Meskipun banjir binatang melanda keluar, mereka menjauh dari tempat ini. Mungkin, ini adalah satu-satunya tempat yang nyaris menghindari bencana. Umat manusia berada dalam situasi yang mengerikan, saya hanya bisa membayangkan berapa banyak orang yang meninggal dalam bencana ini. Saya khawatir desa terdekat sudah tidak ada lagi. Beberapa tetua mendesah, dan kesedihan menggantung di wajah mereka. Berjuang bersama-sama di tanah terpencil ini, mereka bersimpati dengan semua orang dalam bencana yang akan datang ini. Mereka tidak mungkin membayangkan bahwa bencana ini sebenarnya beberapa kali lebih parah dari yang mereka kira. Kekacauan tidak lagi terbatas pada area di sekitar pegunungan, dan juga menyebar ke bumi tanpa batas. Hari ini, darah segar banyak suku tumpah ke seluruh bumi. Burung-burung ganas dan binatang buas mengamuk saat mereka menelan wilayah itu dalam bencana. Di pegunungan yang luas, aura kacau memenuhi udara. Cahaya ilahi mengalir keluar dari waktu ke waktu saat empat keberadaan tertinggi dan kuat terlibat dalam pertempuran sengit memperebutkan objek ilahi. Api ilahi membakar setengah langit dan burung besar itu menyapu 9 langit. Binatang buas itu merobek langit dan batang besi itu menembus ke langit. Pertempuran besar menjadi semakin intens. Pemilik benda suci putih bersih terus berubah. Keempat makhluk itu semuanya memiliki tangan mereka setidaknya sekali, tetapi tidak satupun dari mereka yang benar-benar bisa memilikinya saat pertempuran sengit ini berlanjut. 10 atau lebih tulang primitif dari Archaic Descendants tidak bisa lagi melindungi pegunungan ini bersama-sama. Pertempuran yang menentukan dari empat makhluk paling kuat ini menyebabkan bergesekan terbang ke langit, menghancurkan satu gunung demi gunung menjadi reruntuhan. Mereka terus bergerak menuju jarak saat mereka bertarung. Pertarungan mereka menyebar ke tanah yang luas, tetapi kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh beberapa ribu li dari pegunungan yang tak terbatas. Di desa Batu, pohon willow hitam yang hangus tiba-tiba bergetar. Cabang yang lembut bersinar dengan luar biasa, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Sinar cahaya multiwarna yang indah menyebar keluar, menutupi seluruh desa. Ya, apa yang terjadi? Pria kecil yang bermain dengan 3 tukik di bawah pohon mengangkat kepalanya dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Semua orang di dalam desa gemetar seolah-olah mereka menghadapi dewa. Kuali medis yang mereka warisi dari nenek moyang mereka mulai bersinar dan beresonansi saat gambar penduduk asli pertama di atas kuali menjadi lebih jelas. Weng! Cahaya hijau dari pohon willow pecah ke langit dan rantai ilahi terjalin rapi, membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Setelah itu menyelimuti desa dan tiba-tiba menghilang dari dunia. Tidak ada yang tersisa di tempat ini. Seluruh tubuhnya hangus hitam dan menderita kerusakan parah. Saat bencana mendekat, ia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak bisa melawan makhluk menakutkan itu. Di ujung pegunungan tak berujung, sepasang mata hijau mengerikan di dalam kabut tebal menatap ke arah sini. Itu sangat sensitif dan memiliki perasaan saat bergumam, ia lolos. Dengan kecepatan ini, siapa yang tahu berapa hari yang dibutuhkan untuk membantai seluruh tempat ini, terlalu lambat. Burung hitam ganas yang tampak seperti awan hitam melesat di langit, dan mata bulan darahnya memancarkan kekuatan kejam yang meluap ke langit. Aku benci manusia.
Tingkat reproduksi mereka mencengangkan. Ayo lakukan sendiri dan selesaikan pekerjaan ini lebih cepat. Raung binatang buas itu. Mata hijaunya yang gelap dipenuhi dengan niat membunuh. Itu menembakkan dua lintasan cahaya tebal saat menghantam ke tempat desa batu awalnya. Hong! Pegunungan runtuh, bumi terbelah, dan asap membubung ke langit. Sebuah kawah yang dalam muncul di tempat desa batu awalnya. Itu menjadi lubang hitam pekat yang besar, dalam, dan tanpa dasar. Yi, ada dewa yang binasa di sini, tidak heran ia berakar di sini. Sayang sekali aku membiarkannya pergi. Makhluk dengan mata hijau gelap berkedip itu meraung saat niat membunuhnya mencapai langit. Objek ilahi yang putih bersih itu terayun-ayun saat cahaya mengalir keluar darinya. Keempat makhluk besar itu terus bertarung dengan teknik berharga mereka. Seluruh pegunungan yang tak berujung hancur karena ada gunung yang rusak di mana-mana. Pertempuran mereka meluas keluar beberapa ribu li ke bumi yang luas. Sifat membunuhmu sangat berat. Apakah kamu tidak takut suatu hari nanti kamu akan menerima pembalasan? Petik 2. Siapa yang bisa menghentikanku? Makhluk dengan sepasang mata hijau tua yang menakutkan itu meraung. Setelah itu meraung, semua awan hitam di langit tersebar. Burung ganas itu bahkan lebih lugas. Mengguncang kedua sayapnya, itu menutupi langit. Kabut hitam menutupi langit, dan seluruh tubuhnya bahkan lebih besar dari awan hitam. Kali ini, ia meraih benda suci putih bersih dengan cakarnya dan terbang keluar beberapa puluh ribu li. Tiga makhluk lainnya secara alami mengejar di belakang dan mengaktifkan serangan terkuat mereka. Aku benci manusia. Aku akan membantai mereka untuk kalian lihat. Burung ganas itu mengeluarkan teriakan panjang. Ia mengepakkan kedua sayapnya dan menyapu bumi yang tak berujung dalam sekejap, dan pegunungan di belakangnya menghilang dalam sekejap. Sangat cepat, itu mencapai tanah bangsawan dari klan Lightning yang populasinya mencapai 10 juta. Itu melemparkan benda ilahi dan langsung membantai seluruh wilayah ini. How, itu jelas burung yang ganas, tapi itu mengeluarkan teriakan binatang. Itu membuka paruhnya dan aliran cahaya hitam yang menakutkan keluar, menutupi seluruh populasi 10 juta di tanah aristokrat ini. Klan Lightning sangat luas, dan satu kota besar diletakkan setelah yang lain. Penduduknya banyak dan mereka sangat makmur. Namun hari ini, mereka mengalami genosida rakyatnya. Seperti longsoran salju yang mengalir ke belakang dan lautan luas menghantam langit, setelah tanah aristokrat ini diselimuti oleh cahaya hitam ini, seluruh penduduk bergegas ke langit menuju paruh besar yang terbuka. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Mustahil untuk mencegahnya, karena setelah 10 juta orang ini diselimuti oleh cahaya hitam ini, nyawa mereka telah direnggut. Jika mereka berjuang sekecil apapun dalam cahaya hitam ini, mereka akan meledak menjadi darah. Heaven Devouring Sparrow, itu adalah mitos Heaven Devouring Sparrow. Astaga, bagaimana klanku mengacau hingga memprovokasi burung iblis legendaris ini untuk menghukum kita. Teriakan bergema di seluruh klan petir. Semua orang tercengang karena mereka tidak punya cara untuk melawan. Perlawanan itu sia-sia, karena tidak ada yang menyelamatkan mereka. Cahaya hitam ada di mana-mana karena menyelimuti seluruh wilayah. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah orang-orang ditelan ke dalam paruh burung. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Seekor burung pipit ganas besar dengan sepasang mata seperti bulan berdarah meringkuk dalam kabut hitam. Itu menutupi seluruh langit, dan saat membuka mulutnya yang besar, lebih dari 10 juta orang ditelan di dalamnya. Puh, puh. Setelah orang-orang ini masuk ke mulutnya, mereka semua meledak menjadi darah saat mereka memasuki perutnya. Begitu banyak esensi darah. Saya bisa sedikit puas dengan ini. Dengan nutrisi esensi darah yang sangat besar, Heaven Devouring Sparrow ini tampak direvitalisasi saat ekspresi lelahnya menghilang.
Episode ke-49, dengan judul 100.000 li darah yang mengalir. Langsung ke dalam alurnya. Sebuah batang besi melintas, menghancurkan langit, dan menuju tengkorak burung iblis, yang ukurannya bahkan lebih besar dari gunung kuno, dengan tujuan membelahnya. Sayangnya, burung ganas ini terlalu kuat. Dengan kepakan sayapnya, dia mengoyak langit dan lari jauh dalam sekejap mata. Meskipun tubuhnya sangat besar, ia sangat gesit dan memiliki kecepatan seperti kilat. Kenapa kamu begitu buas? Apakah kamu tidak takut dengan konsekuensi surgawi? Sebuah suara keluar dari dalam kabut saat batang besi itu menyapu lagi. Mengapa surga penting? Tuhan tidak bisa melakukan apapun padaku. Tubuh besar burung ganas itu memenuhi seluruh langit. Ia dengan ganas mengepakkan sayapnya dengan keinginan untuk mengguncang dunia menjadi beberapa bagian. Angin kencang meletus, menyelimuti seluruh dunia dalam kegelapan. Burung ganas besar ini menggunakan teknik berharga iblis yang tak tertandingi. Suara mengerikan bergema di udara seolah-olah itu berasal dari 9 neraka. Bulu hitam tebal yang dipenuhi dengan simbol-simbol menakutkan yang tak terhitung banyaknya ditembakkan dan bersiul di udara, dan seolah-olah mereka ingin menghancurkan dunia, mereka menyerang makhluk yang memegang batang besi itu. Pertempuran sengit lainnya dimulai. Batang besi itu menembus langit dan bumi, menghantam bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kecemerlangan tekniknya yang berharga berkembang, itu membalikkan dunia, membuatnya tidak stabil dan ilusi. Cahaya hitam berkembang saat seluruh langit dipenuhi dengan bulu hitam yang lebat. Tiba-tiba, mereka semua berubah menjadi tungku hitam yang lebih besar dari gabungan ribuan gunung. Auranya mengintimidasi namun megah saat berdiri di antara langit dan bumi. Ini adalah tungku bumi surgawi yang hebat. Bulu iblis Heaven Devouring Sparrow berkelok-kelok, dan simbol-simbol itu diringkas menjadi tungku setan yang menakutkan. Sebuah weng cahaya terdengar dan itu mulai menyerap makhluk yang memegang batang besi itu. Weng. Makhluk besar itu menghembuskan udara panas seperti banteng saat mengacungkan batang besinya, dan mata vertikal muncul di antara alisnya pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan berkembang, dan simbol memenuhi langit saat itu berubah menjadi pedang abadi sebelum memotong menuju tungku. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan mereka akhirnya mulai menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Di sisi lain, burung pipit merah terlibat dalam pertarungan sengit dengan binatang buas besar itu dengan semua yang dipertaruhkan. Api bertabrakan dengan cakar besar itu, dan suara dentingan pertempuran bergema dengan langit dan bumi. Mereka bertempur dalam pertempuran besar ini di sepanjang jalan, menutupi langit dan melewati pegunungan yang tak berujung. Medan perang mereka secara bertahap menjadi lebih besar dan lebih besar. Di tanah besar, bencana besar menimpa klan petir yang makmur, dan mereka menjadi bagian dari masa lalu. Kota-kota besar ditinggalkan saat puluhan juta orang ditelan oleh Heaven Devouring Sparrow itu. Keempat makhluk besar itu melangkah semakin jauh. Kemanapun mereka melewatinya, kota dan tembok langsung runtuh menjadi puing-puing. Mereka pernah menguasai banyak wilayah, namun klan petir yang paling kaya dan kuat sekarang adalah sejarah, dan tidak lagi ada. Dalam keliling 100.000 li, tidak ada bentuk kehidupan lain yang akan ada lagi. Hanya diwarnai dengan darah, gunung dan sungai bisa dianggap indah. Binatang buas yang diselimuti kabut tebal itu berdiri di antara langit dan bumi. Mata hijaunya yang seperti hantu mencerminkan niat membunuhnya yang menakutkan. Itu telah memerintahkan lebih dari 10.000 binatang, tetapi sekarang juga mulai bertindak. Dengan sendirinya, ia memisahkan diri dari burung pipit merah kecil dan bergegas ke kejauhan menuju ujung cakrawala. Astaga, benda suci macam apa ini? Di dalam wilayah tanah aristokrat lain, seluruh klan Gunung Ungu terkejut. Mereka melihat kabut tak terbatas itu,
dan saat pupil hijau seukuran danau itu mendekat, mereka tertekan sampai mati lemas. Siu, seekor burung pipit merah kecil mengejar dari belakang dengan mulut terbuka lebar. Itu memancarkan cahaya multiwarna yang membentuk api surgawi ilahi. Dari dalam api muncul pedang merah abadi, yang menusuk ke arah binatang buas itu. Sayangnya, itu tidak dapat mencegahnya tepat waktu. Tubuh makhluk gigih ini berada di awan saat ia membuka mulutnya yang besar. Itu menelan seluruh wilayah seolah-olah itu adalah lautan darah. Astaga, tidak. Binatang buas macam apa ini, bagaimana bisa begitu kuat? Petik 2. Klan Gunung Ungu merasa ngeri. Seluruh ibu kota, bersama dengan dinding gunung hitam seperti dindingnya, terkoyak dari tanah. Banyak bangunan, termasuk istana, retak, dan seluruh populasi klan masuk ke dalam mulut berdarah besar itu. Burung pipit merah kecil ingin mencegah hal ini terjadi, tetapi manusia terlalu lemah. Sedikit kekuatan saja akan menyebabkan tubuh manusia mereka meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Ini karena fakta bahwa setiap orang berada dalam jangkauan teknik berharga binatang buas ini. Cahaya iblis menerobos ke ujung bumi yang terbuka saat itu menelan semua makhluk hidup di jalannya. Puluhan juta orang dalam klan Gunung Ungu semuanya membanjiri mulut berdarah makhluk itu dan menelan perutnya. Bahkan roh penjaga yang kuat itu tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Itu meledak menjadi kabut berdarah di udara saat melayang ke mulut binatang besar itu. Bencana sejati bagi umat manusia. Klan Gunung Ungu dimusnahkan. Selain Zishan Hou yang berada di tanah yang tidak diketahui, tidak ada satu orang pun yang selamat. Burung pipit merah kecil itu marah. Ia mencoba melakukan yang terbaik untuk mencegah kerusakan pada orang-orang yang tidak bersalah ini, namun, makhluk ganas dan kejam ini tidak begitu teliti. Itu menelan lebih dari 10 juta orang secara utuh. Angin bertiup lewat, dan udara kekacauan meresap ke segala arah. Setiap kota di tempat ini runtuh menjadi puing-puing. Dalam keliling 100.000 li, apakah itu manusia atau makhluk lain, selama mereka membentuk suku atau klan, tidak ada satu pun yang tersisa. Aku akan membersihkan semuanya. Petik 2. 4 makhluk terkuat sedang berjuang untuk supremasi. 2 dari mereka gila, memerintahkan binatang buas untuk meratakan bumi dan mengubah wilayah menjadi debu. Lebih dari 10 keturunan archaik memimpin saat mereka mengamuk di negeri ini. Mereka menyerang tempat perlindungan satu suku demi suku dan melenyapkan mereka semua, mengubah seluruh tempat ini menjadi sungai darah. Ho, raungan menggelegar bergema dari dalam suku kuno ini. Kera iblis berlengan tunggal dengan mata tirani dan tubuh yang diselimuti kabut hitam muncul, dan seolah-olah itu adalah roh iblis yang datang dari dunia bawah. Kedua sayapnya mengepak, dan seperti kilatan petir hitam, ia memotong cakrawala saat ia terjun ke bawah. Astaga! Keturunan archaik menyerang. Petik 2. Suku ini tidak dianggap kecil, dan populasinya mencapai 2 hingga 300 ribu. Tidak ada kekurangan ahli di antara mereka. Beberapa ahli yang mempelajari kekuatan teks tulang bergegas keluar untuk membantu. Namun, bahkan sebelum mereka hampir tidak bertemu muka, kepala mereka langsung dihancurkan oleh kera iblis. Ia tiba-tiba terhirup dengan mulutnya, dan otak mereka dengan bersih tersedot ke dalam mulutnya. Tidak ada cara untuk menghentikan archaik descendan yang begitu kuat. Bahkan gabungan 2 hingga 300 ribu orang tidak cukup untuk menjadi lawannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh angka. Roh penjaga suku ini, buaya perak, muncul. Tapi setelah hanya beberapa pertukaran, itu robek oleh kera iblis berlengan tunggal ini menjadi 2 bagian. Darah perak menggelegak keluar saat bertemu dengan kematian yang kejam. Tidak jauh dari sana, banjir binatang muncul dan dengan cepat menenggelamkan seluruh wilayah ini. 2 hingga 300 ribu populasi suku menjadi bagian dari masa lalu.
Tanah berlumuran darah saat semua orang terkubur di dalam perut binatang buas ini. Banjir binatang menjadi lebih besar dan lebih besar karena saat mereka bergegas ke ujung bumi, semakin banyak burung ganas dan binatang buas bergabung. Ini adalah pemandangan yang luar biasa yang menyebabkan semua orang merasa mati rasa. Burung-burung ganas dan hewan buas memberontak saat mereka mematuhi perintah baru ini, membantai ke segala arah. Mari kita mewarnai seluruh bumi ini dengan darah merah. Aku akan membawa yang paling baik di antara kamu ke gunung ilahi saya dan memungkinkan Anda untuk berkultivasi di sana, raung salah satu makhluk tertinggi. Dengan ini dikatakan, tidak ada satupun binatang di antara banjir yang tidak bersemangat. Jika mereka diizinkan untuk mengikuti keberadaan jenis ini dan berkultivasi di tempat tinggalnya, mereka pada akhirnya akan memperoleh manfaat besar. Bumi ini penuh dengan aksi kekerasan. Suara raungan mendidih dan binatang buas melonjak seperti banjir saat mereka membantai segala sesuatu di sepanjang jalan mereka. Sebuah teriakan burung yang panjang terdengar, dan seekor burung ganas yang besar mengepakkan sayapnya sebelum menghilang ke dalam awan. Burung ganas membawa serta sekelompok burung ganas yang padat, dan mereka menyerbu suku dengan populasi lebih dari 100.000. Lepaskan anak panah. Pemimpin suku berteriak, dan semua prajurit membusukkan busur mereka ke langit. Panah besi naik ke langit dan menembak jatuh banyak burung ganas. Namun, kebanyakan dari mereka tidak terpengaruh karena burung yang bertanggung jawab adalah Archaic Discen yang menakutkan. Itu membuka mulutnya dan simbol mulai menjalin menjadi nyala api indah yang menutupi bumi. Ah! Pekikan yang mengental darah berulang kali terjadi di dalam suku tersebut. Seluruh kelompok orang terkubur di dalam lautan api. Karena tidak bisa menahan api, mereka dimasak menjadi abu. 2 jam kemudian, suku dengan populasi 100.000 berubah menjadi debu. Burung-burung ganas terbang di atas langit dan menyebarkan potongan-potongan bulu di atas reruntuhan ini, menunjukkan kesakitan dan kematian mereka. Mengapa? Apakah surga menghukum sukuku? Petik 2. Beberapa orang berteriak keras karena pada hari ini, banyak suku diserang tanpa ada kesempatan untuk melawan. Setelah roh penjaga mereka terbunuh dan ahli terkuat mereka binasa dalam pertempuran, seluruh suku mereka pasti akan binasa juga. Umat manusia sudah cukup kesulitan untuk bertahan hidup. Kami berjuang hari demi hari di tanah terpencil ini. Mengapa bencana ekstrim seperti itu menimpa kita? Petik 2. Biasanya, binatang buas berjalan di seluruh bumi, dan burung-burung ganas melesat di langit. Inilah yang dihadapi umat manusia untuk bertahan hidup. Mereka perlu berjuang, mereka perlu bertarung, dan tidak ada cara lain untuk bertahan hidup. Sekarang, bahkan jika mereka berjuang dan berjuang untuk hidup mereka, suku mereka masih ditakdirkan untuk dimusnahkan. Ini adalah kiamat yang melanda bumi yang besar. Di bawah bimbingan Heaven Devouring Sparrow dan binatang buas yang gigih itu, sungai dan gunung diwarnai merah saat seluruh suku dimusnahkan. Penghancuran selamanya lebih mudah daripada penciptaan. Meskipun burung pipit merah kecil dan makhluk dengan batang besi cukup perhatian untuk mencegah beberapa bencana ini, hasilnya tidak baik. Jika mereka sedikit ceroboh saat bertarung dengan sengit melawan Heaven Devouring Sparrow dan binatang buas itu, gunung akan runtuh dan menyebabkan bencana yang lebih besar. Gunung dan sungai berwarna merah-merah karena darah mengalir melalui mereka. Suku serigala emas dan kolam terapung besar akhirnya menemui kehancuran mereka juga. Seluruh klan mereka ditinggalkan tanpa satu pun yang selamat. Sampai sekarang, 4 klan terkuat di wilayah besar ini sudah selesai dimusnahkan, dan tempat peristirahatan mereka menjadi reruntuhan berdarah. Banyak suku lain yang mengikuti jejak mereka dan tidak mampu menghindari bencana, yang akhirnya mengalami nasib yang sama. Pada hari ini,
Langit dan bumi terisak-isak ketika banyak manusia mati di bawah cakar tajam burung-burung ganas dan binatang buas serta gigi putih salju. Selain manusia, ras bersayap, ras pohon, dan juga beberapa kelompok besar lainnya juga menderita karena serangan yang menakutkan. Mereka dibersihkan sepenuhnya dari tanah ini. Semua suku besar dimusnahkan, dan bencana menyebar ke jarak yang lebih jauh. Persis seperti yang dikatakan Heaven Devouring Sparrow dan makhluk paling kuat lainnya. Semuanya akan padam dalam kisaran 100.000 li, lembah gunung akan diwarnai dengan darah, dan orang-orang menangis selama hari kiamat ini. Kota-kota yang dulu makmur berubah menjadi reruntuhan. Tanah luas yang cocok untuk hidup berubah menjadi tidak bernyawa saat tulang menutupi tanah dan darah mengalir melalui mereka. Tidak ada yang bisa menghindari bencana saat ini karena bencana besar ini mempengaruhi langit dan bumi. Orang-orang meratap kesedihan saat darah dan bencana menyebar ke seluruh dunia. Hong, pertarungan hidup dan mati dari 4 makhluk terkuat berakhir setelah beberapa hari. Kemudian, tirai keheningan menutupi langit dan bumi. Menatap dari jauh, jika gunung yang tinggi itu tidak runtuh, mereka akan hancur. Tanah besar itu terbelah, dan kehidupan tidak dapat lagi didukung. Area yang berlumuran darah menjadi kuburan. Ini adalah situasi saat ini, dan lingkungannya keji dan keji. Binatang buas membanjiri tanah, burung menutupi langit, dan serangga beracun bersembunyi di dalam hutan. Demi kelangsungan hidup, mereka harus terus-menerus melawan dan berjuang. Tragedi mengerikan hari ini terjadi di setiap wilayah. Saat bulan keperakan naik ke langit malam, pegunungan menjadi sunyi saat udara mematikan membayangi mereka. Angin malam bersiul dengan sedih di seluruh bumi yang besar. Episode ke-50, dengan judul Melihat Cahaya Lagi. Langsung ke dalam alurnya. Ini adalah ruang aneh yang berkilauan dengan cahaya putih kabur, dan itu mirip dengan warna putih marmer langit fajar yang akan dilihat orang biasa dari timur. Gelombang kabut melingkar dan berlama-lama di sekitar area ini. Tempat macam apa ini? Tak seorang pun dari Stone Village tahu karena mereka semua menatap kosong. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba meninggalkan tanah terpencil dan dari pegunungan itu? Orang kecil itu melihat ke kiri dan ke kanan di dalam kabut berkabut, dan apa yang tampak seperti dunia kacau menjulang di luar Stone Village. Ada aura terpencil namun kuno bertabrakan padanya saat dia berjalan maju, cukup mudah bagi seseorang untuk tersesat. Pohon willow yang lebat tertanam di pintu masuk desa. Kulit hitam hangus dari pohon willow tua terbelah, dan satu cabangnya tidak lagi tampak lembut dan memikat, itu hanya memancarkan cahaya redup. Apa yang dilihat penduduk desa di depan mereka membuat mereka ketakutan. Banjir binatang melanda pegunungan tak berujung dan mereka tiba-tiba memisahkan diri dari dasar pegunungan. Kemana mereka berakhir? Semua orang berdiri di depan pohon willow dan berdoa dengan saleh. Dewa Willow menggunakan teknik tertingginya untuk membantu kita menghindari bencana, kata kepala Si Yunfeng. Dengan peristiwa besar yang berlangsung, dia secara alami khawatir dan keluar lebih dulu. Di mana mereka tidak penting. Yang paling penting adalah mereka semua hidup. Jangan bingung. Kami menyiapkan cukup dendeng, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran kering yang cukup untuk beberapa bulan, kata seorang tetua desa. Tepat sekali. Selama kita menunggu dengan sabar di bawah perlindungan Dewa Willow, kita tidak akan menghadapi masalah. Si Linghu menambahkan. Setelah beberapa anggota desa yang berwibawa berbicara, semua orang mulai tenang dan tidak lagi khawatir. Setiap orang mulai menangani urusan mereka sendiri, seperti menggiling sayuran kering dan mengambil dendeng kering dari atap rumah. Dalam sekejap, 2 bulan berlalu dan si kecil menjadi 4 tahun. Rambut lembutnya mencapai pundaknya dan mata seperti permata hitam ilahi bersinar lebih cerah dan lebih indah. Meskipun dia tampak seperti bayi kecil berkulit putih,
dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia menjadi ahli nomor 1 di Desa Batu, dan dia mampu melompat dari jarak 30 hingga 40 meter secara instan. Anak kecil, kenapa kamu melamun lagi? Apakah kamu minum susu lagi? Cepat, kemari. Ada mangkuk di sini. Petik 2. Dia menahan kedua lututnya saat dia duduk di bawah pohon willow. Orang kecil yang linglung mendengar apa yang dikatakan dan dengan cepat berdiri. Mata besarnya berputar saat dia berteriak, "Di mana? Di mana? Haha. Anda sebenarnya berpikir tentang susu. Kita tidak bisa pergi sekarang, jadi tanpa rasa susu di mulutmu, kamu sedang dibekap sekarang kan?" Sekelompok anak yang lebih besar semuanya mulai tertawa. Si kecil merasa sangat malu saat dia menjelaskan, "Apa, aku hanya bertanya-tanya sedikit." Sekelompok anak tertawa terbahak-bahak. Si bocah hidung punya ide busuk dan berbisik, seorang anak kecil baru saja lahir dari keluarga Paman Linghu. "Anak kecil, jika kamu benar-benar menginginkannya, pergi." Si kecil buru-buru menghentikannya di tengah kalimat sambil menatap si bocah hidung. Bocah sengau itu hanya beberapa bulan lebih tua darinya, namun memiliki begitu banyak tipuan jahat di lengan bajunya. Seorang pria menggunakan mulutnya dan bukan tinjunya. Bocah hidung itu menyeka lendirnya dan dengan cepat mundur. Kaca. Tiba-tiba, langit terbelah dan sinar matahari menyinari mereka, menyebarkan kabut pucat di sekitar mereka. Seluruh ruang langsung menjadi cerah. "Ya, ini siang hari lagi." Sekelompok anak berteriak dengan keras dan mereka semua mengeluarkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Para orang dewasa juga terkejut, dan mereka semua berdiri sambil menatap ke arah langit dengan penuh semangat. Mereka terjebak selama lebih dari 2 bulan, dan tubuh mereka mulai berkarat. Kaca. Seperti vas giok yang pecah, area itu berguncang dengan keras. Kemudian, dengan kedipan tak henti-hentinya dan suara weng terakhir, kabut kelabu kabur benar-benar menghilang. Dunia yang kacau tidak lagi terlihat saat sinar matahari akhirnya bersinar. Matahari tergantung di langit. Meski agak mencolok, semua orang masih sangat bersemangat. Mereka terus menatap ke arahnya saat mereka bersorak. Mereka akhirnya lolos dari penjara itu dan tiba di bumi besar lagi. Sekelompok anak tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka berteriak keras saat mereka bergegas keluar desa. Mereka dengan rakus menghirup aroma tanaman dan udara segar sambil melompat-lompat. "Yi, ada yang salah. Ini bukan hutan di luar desa kami." Ermeng tercengang. Apa yang ada di depannya sekarang benar-benar berbeda dari apa yang dia alami sebagai seorang anak. Sebuah sungai mengalir melewati bagian depan desa dan ikan-ikan besar melompat keluar dari dalamnya. Sisik ikan emas mereka berkedip-kedip dengan indah saat mereka menimbulkan riak di sungai. Tak jauh dari lokasinya ada danau biru jernih dan tua. Beberapa burung indah bersayap cerah sedang mondar-mandir dengan santai. Masing-masing memiliki panjang lebih dari 2 meter karena cahaya warna-warni mengelilingi mereka. Terakhir, ada sekelompok unicorn yang berkedip-kedip perak sambil minum dari pinggir danau. Pemandangan yang sangat indah. Sekelompok anak-anak terkejut saat mereka menatap dengan takjub. Orang-orang dewasa semuanya juga tercengang. Ketika mereka keluar dari dalam ruang aneh, apa yang ada di depan mata mereka bukanlah hutan yang mereka kenal selama lebih dari 10 tahun, tapi yang sama sekali berbeda. Mereka terkejut bahwa mereka sampai di tempat yang begitu indah. Jiu Jiu, Ziyun, Dapeng dan Xiaoqing bergegas keluar dengan semangat. Mereka mengeluarkan air liur saat melihat ikan besar di sungai. Saat ini panjang tubuhnya mencapai 3,5 meter. Selama 2 hingga 3 bulan terakhir, tingkat pertumbuhan mereka akhirnya melambat. Green Scarlet Eagle muncul dan mengepakkan sayap peraknya yang sangat besar. Ombak menghantam pantai dan 7-8 ikan besar bersisik emas terbang ke atas dan ke bawah di pantai.
Masing-masing memiliki berat lebih dari 10 jin, tetapi yang paling mistis tentang mereka adalah bahwa di sisi mulut mereka ada 2 kumis naga yang berkilau, dan mereka mengeluarkan bau harum. Ketiga tukik dengan riang bergegas menikmati makanan lezat mereka. Si Yunfeng terkejut dan dengan cepat mengikuti. Dia memegang ikan besar dan membaliknya beberapa kali dan dengan khawatir berkata, itu sebenarnya ikan berkumis naga yang asli. Kualitas yang sangat tinggi. Ini tentu barang berharga. Mereka mengandung banyak esensi spiritual, jadi jika kita memakannya dalam waktu lama, kekuatan kita akan meningkat dan tulang serta otot kita akan tumbuh kuat juga. Ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Petik 2. Sekelompok anak mendengar semuanya dan segera berteriak saat mereka menyerbu ke arah tepi sungai. Ikan yang mengandung esensi spiritual yang melimpah cukup langka dan sangat mahal di dunia luar. Sekarang, jumlah mereka cukup banyak di dalam danau ini untuk menopang desa untuk waktu yang lama. Ketua, lihat, bukankah kawanan burung besar di samping danau itu terbuat dari ayam 5 warna? Ayah Ermeng agak emosional saat dia menunjuk ke depan. Dia pernah bertemu dengan seseorang dari jauh di pegunungan, tapi dia tidak bisa menangkapnya. Seperti itu sebenarnya. Si Yunfeng menatap dengan mata terbuka lebar, dan dia juga menjadi emosional begitu dia melihat mereka. Ayam 5 warna memiliki bulu yang sangat indah. Penampilan mereka mirip dengan luan 1. Luan adalah sejenis burung phoenix, dan panjangnya lebih dari 2 meter. Mereka bisa dibuat menjadi sejenis obat perbaikan tulang yang langka. Ayam 5 warna adalah obat dewa. Jika seseorang jatuh dan patah tulang atau melukai otot mereka dan memakan satu panci berisi ayam 5 warna dan meminum supnya setelah itu, tulang mereka yang patah akan diperbaiki. Si Yunfeng berbalik dan dengan hati-hati memperingatkan, ada banyak dari mereka yang tinggal di sini, jangan buru-buru keluar tanpa pandang bulu dan bunuh mereka sesuai keinginan. Saya akan mendukung kalian jika kami membutuhkan obatnya. Kami tidak bisa mengejutkan mereka, karena kami membutuhkan mereka untuk tinggal di danau ini sepanjang tahun. Petik 2. Sekelompok pria yang sehat semuanya mengangguk setuju karena pandangan mereka tidak tertuju pada ayam 5 warna. Kondisi pikiran mereka tidak jernih, dan mereka sebenarnya semua menatap ke arah unicorn di sisi lain. Tunggangan perak yang berharga itu membuat jantung mereka berdegup kencang. Setelah sekian lama tinggal di tengah pegunungan, semua lelaki kuat menginginkan tunggangan yang bisa berlari 10.000 li sehari. Ini adalah impian dan keinginan para pria. Unicorn dimutasi dari Scarlet Horses. Mereka sangat langka, namun ada banyak sekali dari mereka yang hadir. Jumlahnya tidak kurang dari 50 hingga 60, dan itu secara alami membuat banyak mata pria tua memerah. Mereka semua tahu bagaimanapun, bahwa ini sulit untuk ditangani dengan binatang buas juga. Perlahan, kita akan menangkap beberapa cepat atau lambat. Jangan mengejutkan mereka. Selama mereka hidup sepanjang tahun di negeri yang indah ini, mereka pada akhirnya akan menjadi milik kita. Si Fei Jiao berbisik. Pemandangan di luar desa berubah drastis. Setelah keterkejutan awal mereka, tidak ada lagi penduduk desa yang frustrasi karena tempat ini terlalu indah. Mereka dikelilingi oleh banyak makhluk langka dan cerdas di negeri yang indah dan berharga ini. Orang kecil itu dengan bodohnya tenggelam dalam pikirannya. Setelah melihat ikan berkumis naga bersisik emas di tengah danau dan para unicorn di pantai, dia menjadi terganggu juga. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku pernah melihat tempat ini sebelumnya. Sebuah danau besar, dan burung-burung yang lebih indah dan lebih besar dari luan kecil ini sedang diburu oleh suku bangsawan. Petik 2. Melihatnya seperti ini, wajah keriput kepala si Yunfeng bergetar. Bahkan ekspresi si Linghu, si Fei Jiao dan yang lainnya berubah saat mereka berpaling dari para unicorn itu. Ayah,
Ibu, aku merindukanmu. Orang kecil itu berkata dengan suara sedih saat dia duduk di tepi danau dengan sedih sambil memeluk lututnya. Si Linghu, si Fei Jiao dan yang lainnya saling memandang tanpa banyak bicara. Kakek kepala, apakah mereka masih di bumi ini atau tidak? Aku rindu mereka. Si kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan kabut berair di matanya saat dia bertanya dengan hati-hati. Ini adalah pertama kalinya dia langsung seperti ini. Si Yunfeng teringat segala macam hal tentang masa lalu dan hatinya tiba-tiba menjadi kompleks. Dia berjongkok dan mengusap kepala si kecil dengan kasih sayang, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, listrik merah tua yang indah melintas di langit. Itu segera mewarnai seluruh langit menjadi merah seperti cahaya matahari terbenam. Seekor burung pipit merah berkilauan, cerah, merah dan memikat dan hanya seukuran telapak tangan jatuh dari langit di depan pohon willow di pintu masuk desa. Ya, Little Red, si kecil segera berdiri dan bergegas. Seluruh tubuh burung gereja ini merah padam, tetapi setelah jatuh, semua cahaya ilahi telah redup. Bulu-bulu merahnya menjadi gelap dan luka yang menakutkan memotong dadanya, praktis membelahnya menjadi dua. Selain itu, ada beberapa bekas cakar di atas kepalanya yang secara praktis menembus ke dalam tengkoraknya. Burung pipit merah tua ini tampak sengsara, dan lukanya sangat parah. Simbol-simbol mengerikan berkedip-kedip oleh lukanya, dan mereka masih menghancurkan kekuatan hidupnya. Si kecil tidak berani bertindak hati-hati karena setelah burung pipit merah ini jatuh dari langit, ia segera membakar seluruh tanah seperti tungku bersuhu tinggi yang menakutkan. Little Red, apa yang terjadi padamu? Si kecil bertanya dengan tenang. Satu-satunya bagian dari burung pipit yang tidak merah adalah kedua matanya yang tergeletak di tanah, dan warnanya sangat hitam dan putih. Mereka seperti permata, dan mereka mengedipkan mata pada makhluk kecil dengan keunggulan. Kepahitan dan kemarahan yang ekstrim yang ditunjukkannya membuat si kecil menggaruk kepalanya karena malu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.